881. Damar, Thalia, dan yang lainnya memandang ke arah Desi. Desi tersenyum, aku lahir di kota Twilight. Sejak aku kecil, aku sudah dibebani dengan misi untuk membangkitkan keluarga Luanda. Aku berhubungan dengan semua anggota keluarga dan semua orang selalu campur tangan dalam menangani segala hal. Kali ini, aku juga memberitahu keluargaku untuk menemani kalian dan kalian bersedia menjadi pengikutku. Kalian juga sangat kuat, jadi keluargaku setuju dan tidak banyak ikut campur, ucapnya. Aku tidak punya teman. Kebanyakan orang memandang kami rendah. Lingkunganku selalu dipenuhi dengan persaingan. Desi menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak terlalu mengenal kalian, tetapi aku bisa merasakan bahwa kalian adalah orang yang baik. Sikap kalian dengan para budak sangatlah berbeda, sedangkan kota Phoenix adalah kota yang penuh dengan penjilatan darah dan lainnya. Oleh karena itu, aku harap aku bisa berteman denganmu, ucap Desi dengan tulus. Damar menatapnya dengan senyuman tipis. Bukankah kita sudah berteman? Ucap Damar. Perkataanmu ini terlalu palsu. Kamu sama sekali tidak tulus. Desi melengkungkan bibirnya. Menjadi teman. Damar bukanlah orang yang bodoh. Desi adalah wanita yang sangat cerdas dan Damar tentu bisa menebak apa yang diinginkan oleh Desi, tetapi terlalu tidak baik jika harus dikatakan. Tentu saja, kesan pertemanan di antara mereka sampai saat ini cukup bagus, tetapi itu tidak berarti bahwa Desi bisa melakukan apa yang dia inginkan sesukanya. Damar juga tidak mungkin memberikannya kepercayaan mutlak. Kita istirahat dulu. Kita akan tidur secara bergantian. 2 orang akan tidur dan 2 orang akan berjaga. Aku dan Lilia akan berjaga dulu malam ini. Kalian boleh istirahat, ucap Damar. Baiklah, kalian bisa membangunkan kami nanti, ucap Thalia dan Desi sembari mengangguk. Wanita itu tidak memedulikan sekitarnya lagi. Dia langsung berjalan ke tepian dan bersandar pada akar pohon, kemudian menutup matanya. Desi sedikit terkejut. Thalia adalah wanita yang sangat cantik, tetapi dia tidak peduli apakah lingkungannya kotor atau tidak. Muncul rasa ingin tahu yang semakin besar di dalam hati Desi untuk mengenal lebih dalam Damar dan yang lainnya. Kalian, sebenarnya kalian siapa? Gumam Desi di dalam hatinya sembari diam-diam memandang 3 orang ini. Desi juga akhirnya bersandar pada akar pohon dan menutup matanya. Ketika napas keduanya mulai seimbang, Damar berjalan ke sisi Lilia. Ayo pergi ke atas dan duduk di sana sebentar, ajaknya. Lilia mengangguk dan mereka berjalan keluar dari ruangan. Pada saat ini, langit benar-benar sangat gelap dan mereka berdua melompat ke atas gedung. Bintang tampak sangat sedikit di atas langit. Aku tidak bisa melihat bintang di langit seperti waktu di bumi, ucap Lilia sembari menyandarkan kepalanya di bahu Damar. Setelah ujian tribulasi ini, kita akan pulang untuk membuat gaun pengantin. Kita akan kembali setelah mengambil foto pernikahan, ucap Damar sembari tersenyum ringan. Aku masih sedikit gugup membicarakan tentang menikah, ucap Lilia sembari mengangguk. Iya, aku juga sedikit gugup, ucap Damar. Mana ada kamu gugup, kamu sudah pernah menikah. Aku merasa rugi setiap memikirkannya, ucap Lilia dengan singkat. Pernikahan kedua lalu kenapa? Pernikahan pertamaku tidak masuk dalam hitungan. Aku bahkan belum pernah menyentuh tangan Sisi. Aku merawat ibu anak itu selama 3 tahun. Aku yang mengalami kerugian, ucap Damar. Hehe, kamu masih merawatnya sampai sekarang. Bahkan, Lilia mencubit lengan Damar. Dari caramu membicarakannya, sepertinya kamu merasa rugi karena belum pernah menyentuhnya. Damar terdiam kemudian meminta maaf berulang kali. Aku mau pernikahan kita ini lebih privat. Aku hanya mau mengundang beberapa kerabat dan teman dekat. Kita akan melakukannya dengan sederhana, ucap Lilia sembari tertawa kecil sembari melihat penampilan Damar. Tidak boleh. Kita harus membuat pernikahan ini sebagus mungkin. Aku ingin memberimu pernikahan terbesar di dunia, ucap Damar sembari meletakkan tangannya di pinggang Lilia, kemudian tangan itu perlahan bergerak naik. Yang benar, Lilia yang sangat tersipu itu melototinya. Damar terbatuk kering, kemudian membenarkan posisi duduknya. Kedua orang itu mengobrol dengan tenang di malam yang damai. Damar sebenarnya tidak terlalu gugup bulan ini. Rasanya ujian tribulasi ini jauh lebih mudah dari pembunuhan di kota Phoenix. Pada saat tengah malam, Damar dan Lilia bergantian dengan Thalia dan Desi. Damar dan Lilia tidur, kemudian 2 lainnya berjaga. Malam itu dilewati dengan sangat tenang. Keesokan harinya, Damar dan ketiga orang lainnya berjalan menuju ke dalam pulau.
Seluruh area belum pernah dijamah sama sekali. Semuanya dipenuhi dengan hutan, jadi, mereka juga tidak terlalu cepat dalam bergerak. Mereka bertemu dengan dua kelompok orang selama itu. Mereka semua adalah Half Undying Flame dan mereka semua berinisiatif untuk mendapatkan poin setelah melihat Damar dan yang lainnya, tetapi mereka semua terhalang oleh Damar setelah Damar menunjukkan Qi-nya. Mau tidak mau merekalah yang harus menyerahkan poin mereka. Setelah melihat bahwa Damar ada di tingkat Undying Flame, mereka semua rasanya mulai menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerah. Pada hari ketiga setelah uji tribulasi dimulai, Damar dan ketiga orang lainnya berhasil tiba di tingkat pertama. Mereka tidak tergesa-gesa dan memilih untuk memancing umpan mereka di tingkat pertama. Mereka harus bersikap seperti tim yang lemah dan semua orang yang melihat mereka harus merasa ingin menggertak. Tepat ketika Damar dan yang lainnya tiba di tingkat pertama, yaitu di bagian utara pulau, di pos pemeriksaan pertama ada Wilson yang membawa ketiga orang bersamanya dan berjalan ke pos pemeriksaan. Ternyata perjalanan ini lancar. Petamu benar-benar bagus, ucap Wilson setelah menghela napas lega. Di belakang Wilson, ada seorang yang terkekeh, jangan memuji benda ini. Aku bisa menjamin tempat yang akan kita kunjungi. Semua barang yang kita dapatkan tidak lebih buruk daripada apa yang akan kita dapatkan ketika memasuki kolam energi. Ucapnya, sayang sekali, aku pikir aku akan ditakdirkan untuk bertemu dengan Desi. Aku ingin memberinya sebuah hadiah. Tetapi sayangnya kesempatan itu terlewatkan, ucap Wilson. Apa kamu yakin setelah kita keluar dari sana kita bisa menjadi Undying Flame? Tanyanya, tentu saja, kamu belum pernah mendengar tentang Hades Palace, kan? Tempat ini sebenarnya adalah markas dari Hades Palace. Kita harus ke sana, ucap pria itu sembari terbisik. Seharusnya tidak banyak orang yang akan sampai di tingkat pertama. Kita ke sana dulu dan memenangkannya. Setelah kekuatan kita meningkat, barulah kita benar-benar bersaing dengan mereka, ucap Wilson sembari mengangguk. Saat dia mengatakan hal ini, ada sekilas cahaya dingin di matanya. Kita belum menggunakan sama sekali emblem yang kita punya sampai sekarang. Selama kita menang, maka emblem yang ada di tangan mereka menjadi milik kita. Kita harus berjuang untuk hal itu. Lanjutnya, saat ujian tribulasi berlanjut, Bunga sedang bermain seruling di pantai. Kirana melihat seruling Bunga dan tersenyum. Bunga, kamu bisa main seruling? Tanyanya. Hobi, jawab Bunga dengan tenang. Menunggu seperti ini cukup membosankan. Bagaimana kalau kamu memainkan lagu untuk kami? Ujar Bondan sembari memandang Bunga dengan gembira. Semua orang yang ada di sana memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Boleh, ucap Bunga dengan senyuman tipis. Setelah mengiyakan, Bunga mendekatkan seruling itu ke bibirnya. Musik yang indah seketika bergema dan suaranya sangat jernih. Sepertinya seisi pulau itu sangat menikmatinya. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang ini adalah, suara seruling ini membawa beberapa binatang di pulau perlahan-lahan berkumpul ke arah tertentu. Bersambung, 882. Suara seruling yang indah ini seperti bisikan ajaib. Beberapa Eternal Undying Flame tidak bisa menahan diri mereka untuk melihat ke arah datangnya suara. Bibir Bunga melengkung dan seruling itu terus berbunyi. Saat dia bermain seruling, seluruh tubuhnya melompat ke sana kemari hingga akhirnya menetap di sebuah batu yang tidak jauh darinya. Permukaan laut tampaknya terpengaruh oleh alunan seruling ini dan ombak terus menghantam karang. Angin bertiup dengan sangat kencang. Angin kencang meniup jubahnya dan menimbulkan suara gemuruh. Rambutnya yang panjang dan putih juga berkibar tertiup angin. Beberapa pria parubaya di sana melihat pemandangan ini dan tidak mengedipkan mata mereka sama sekali. Suara rendah dan merdu bergema di seluruh pulau. Di atas pulau itu, semua binatang yang sedang tidur tampaknya terbangun. Satu demi satu membuka mata mereka dan berkumpul di area pulau tertentu. Setelah lagu itu dimainkan, Bunga tidak bisa menahan dirinya untuk membuka tangan dan menutup matanya, kemudian mengarahkan wajahnya ke langit. Semua orang yang ada di sana tampaknya tenggelam dalam suara seruling yang indah itu. Tidak ada perasaan yang berlebihan, perasaan seperti ini sangat sederhana, tetapi indah. Setelah beberapa saat, akhirnya Kirana berinisiatif untuk bertepuk tangan, tidak diragukan lagi. Bunga memang luar biasa, ucapnya. Seorang pria di sana menjilat bibirnya dan menatap Bunga. Dia tidak mengatakan apapun kali ini. Bunga melihat ke dalam hutan dengan senyuman di wajahnya. Di tingkat pertama, di dalam hutan ada 4 sosok yang duduk di sana.
Damar dan yang lainnya telah lama berdiam diri di sini. Pada saat ini ada sekelompok kecil yang sedang mengarah ke arah mereka. Setelah melihat ada 4 orang yang mendekat, mereka kembali berkumpul dengan cepat. Sudah cukup memancingnya. Sebuah sinar cahaya menerobos mata Damar. Kalian, salah satu dari mereka berkata dengan seringai di wajah, 4 poin akan kita dapatkan di sini. Mereka mendekat dengan cepat dan seorang pria menatap Desi. Desi, cepat serahkan emblem kalian. Kami akan membiarkan kalian pergi. Ada semacam kegembiraan di mata para tamu ini. Dari tatapan mata mereka terlihat bahwa mereka sudah melihat Damar selama beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Beberapa menit kemudian, mereka berempat mentertawakan Damar dan yang lainnya dengan penuh penghinaan. Desi, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Kamu punya 2 Undying Flame di kelompokmu, tapi kalian tidak keluar dan menyerang. Kalian boleh pergi, ucap Desi sembari tersenyum kecil dan memasukkan kembali emblemnya dengan tenang. Apa mereka pergi begitu saja? Tanya Thalia yang setelah melihat keempat orang itu pergi. Seharusnya tidak, ada banyak tempat yang bisa ditemukan di dunia seperti ini. Ada banyak sekali senjata yang ada. Kebanyakan orang akan menetap di sini selama 1 bulan bahkan setelah mereka tersingkir. Kalian sendiri juga sudah merasakan bagaimana tempat ini. Aku merasa bahwa tempat ini juga lebih cocok untuk berkultivasi daripada di luar, jawab Desi. Kalian jangan terlalu khawatir. Kita ubah titik dan melanjutkan semua ini, ucap Damar sembari tersenyum. 4 jam kemudian, Damar dan yang lainnya perlahan berpindah posisi ke barat. Mereka masih duduk di tempat yang mencolok besar karena takut orang lain tidak melihat mereka. Posisi mereka sekarang relatif tinggi. Desi duduk sendirian di atas batu yang sangat mencolok. Damar dan 2 wanita lainnya menunggu ikan untuk mengambil umpan. Mereka bertugas untuk mengeksekusi ikan yang tertangkap. Kita sudah punya 6 emblem. Kita sudah ada 24 poin. Jika kita mendapatkan 6 lagi, maka bisa diperkirakan bahwa kita akan berada di 10 besar, ucap Desi. Benar, pada saat ini Thalia tiba-tiba membuka mulutnya. 10 besar akan masuk ke kolam energi, bukankah yang ada di peringkat pertama akan mendapatkan keuntungan lebih? Selain untuk reputasi, masih ada hadiah, kan? Tidak hanya sekadar untuk reputasi. Ucap Desi, apa kamu tahu mengapa orang dahulu rela memberikan senjata ajaib? Lanjutnya bertanya. Damar menggelengkan kepalanya, karena selama kamu bisa memasuki tempat pertama, maka kamu bisa memasuki tingkat pertama di kolam energi. Efek yang bisa diberikan oleh tempat itu adalah yang terbaik. Meskipun hanya 3 hari, tetapi hanya dalam waktu 3 hari hampir semua Undying Flame bisa meningkat menjadi Eternal Undying Flame, Desi menjelaskan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Eternal Undying Flame yang bisa masuk ke 8 kekuatan besar sebelum usia 30 tahun akan punya masa depan yang sangat cerah. Dia akan sangat diandalkan dengan kekuatannya itu. Lanjutnya, Desi memandang Damar. Jika aku bisa mendapatkan peringkat pertama, aku tidak hanya akan dipromosikan ke peringkat kelima. Aku bisa mendapatkan sumber daya dari seluruh kekuatan purba. Keluarga Luwanda akan langsung meningkat. Kami akan punya kuasa dan mendapatkan banyak dukungan dalam segala bentuk. Dulu aku tidak pernah memikirkannya, tetapi sekarang aku merasa harapan itu ada dan mimpi itu akan jadi nyata, ujar Desi sembari menatap Damar dengan penuh harapan. Benar, Damar dan Thalia terlalu kuat dan tidak akan kalah dengan tim unggulan lainnya. Namun, hal yang berbeda antara kelompok Damar dan yang lainnya adalah kelompok lain akan kabur jika bertemu dengan tim unggulan tersebut, sedangkan mereka yang kabur itu akan tidak sabar untuk menyerang Damar dan yang lainnya. Oleh karena itu, jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan poin dibanding tim unggulan lainnya. Lihat ke sana, tiba-tiba Thalia menunjuk ke sebuah arah. Mereka berdiri di tempat yang tinggi dan melihat pemandangan di hutan secara kasar. Pada saat ini, ada 4 sosok manusia yang tidak jauh dari sana. Mereka berjalan ke depan dengan penuh hati-hati dan mereka akan melihat ke sekeliling setiap kali mereka berjalan beberapa langkah. Wilson, ekspresi Damar sedikit tergerak. Karena posisi Desi sangat mencolok, maka Wilson juga dapat melihat mereka. Mata Wilson menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah itu, Wilson mulai mengumpulkan semua orangnya dan berlari ke satu arah dengan cepat. Mereka mau datang ke sini. Ekspresi Damar sedikit berubah. Aku lihat pergerakan mereka mencurigakan dan sedikit licik. Mereka memegang beberapa peta di tangan mereka seolah mereka sedang mencari sesuatu, ucap Thalia. Damar menyentuh dagunya. Desi,
bisakah kamu menahan Qi? Tanya Damar dengan suara yang dalam. Desi mengerutkan keningnya. Tidak, ada hal semacam ini di kekuatan purba, tetapi aku tidak mempelajarinya. Jawabnya. Damar tampak sedang merenung. Dia menemukan bahwa orang-orang dari 8 kekuatan utama ini sangat ingin menunjukkan Qi terkuat mereka agar pihak lawan menyerah. Thalia, bantu dia, ucap Damar sembari menatap Thalia. Thalia mengangguk. Dia memegang tangan Desi dan Qi mereka menyatu dengan cepat. Qi di tubuh Desi juga benar-benar berkurang dan mereka tampak seperti orang biasa saat ini. Damar dan Thalia melakukan hal ini dengan cepat. Apa yang kalian lakukan? Tanya Desi dengan penuh kecurigaan. Wilson sangat licik. Dia pasti memiliki tujuan tertentu dan aku berencana untuk mengikutinya untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, jawab Damar sembari tersenyum. Hah. Aku rasa lebih baik kita terus melanjutkan sandirawa kita untuk memancing musuh dan mendapatkan lebih banyak poin, ucap Desi dengan penuh penekanan. Damar menggelengkan kepalanya, orang dengan karakter seperti Wilson pasti akan datang dan menyapa ketika dia melihat kita. Namun, apa kamu lihat bahwa mereka menyelinap pergi begitu saja seolah tidak ingin ditemukan? Kita harus lihat dan mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan, ucapnya. Desi mengerutkan keningnya. Baginya, mendapatkan poin sebanyak mungkin adalah prioritas utama. Tenang saja, mungkin saja kita akan bertemu dengan tim-tim unggulan lain nanti. Kita bisa tetap mendapatkan banyak emblem, ucap Damar. Baiklah, Desi akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Damar. Damar menjilat bibirnya dan mengikuti dengan cepat. Bersambung, 883. Tuk, tuk, tuk. Di antara gunung dan hutan, keempat sosok itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata Wilson dipenuhi dengan kegembiraan. Masih berapa jauh lagi? Tanyanya. Ada di bagian barat. Harusnya sudah tidak jauh dari sini. Semuanya, tolong perhatikan sekitar kalian. Hindari jika ada orang, ucap seseorang di sana mengingatkan. Mereka tidak tahu bahwa di belakang mereka ada 4 sosok yang juga mengikuti mereka dengan cepat. Damar dan yang lainnya tetap dalam posisi di mana mereka bisa merasakan Qi Wilson, kemudian mengikutinya dari jarak yang aman. Ketika Wilson dan sekawanannya sampai di sini, mereka tidak langsung masuk ke altar, melainkan hanya terus beraksi di pinggiran. Kelompok ini memang mencurigakan, ucap Damar. Dengan kekuatan yang mereka miliki, rasanya tidak mungkin jika mereka mencari poin di daerah pinggiran. Kalau mereka memang ingin masuk ke dalam 10 besar, bukankah harusnya mereka pergi ke altar dan mengambil poin dari kelompok lain? Bukankah mereka harusnya bergegas ke sana untuk mendapatkan juara pertama? Namun, mereka malah tidak melakukannya, tambah Thalia. Jelas, ada sesuatu dengan kelompok ini, ujar Thalia. Kita ikuti dan lihat apa yang ingin mereka lakukan, ucap Damar sembari mengangguk dan mengikuti dengan cepat. Mereka berempat mengurangi Qi mereka dan bersembunyi di pohon yang menjulang tinggi. Mereka melihat ke bawah melalui dedaunan. Di bawah ada Wilson dan yang lainnya. Mereka memang sedang dalam kesulitan karena jalan mereka dihadang oleh 4 orang. Sebuah kebetulan yang luar biasa, kelompok yang memblokir jalan mereka adalah kelompok Seth Leon. Seth Leon tidak memiliki tempat di kelompoknya. Di sampingnya ada seorang anak muda dari kekuatan darah yang menatap Wilson dari ujung kaki hingga ujung kepala. Berikan emblem kalian kepada kami. Wilson mengerutkan keningnya. Jika mereka menyerahkan emblem mereka, maka mereka akan didiskualifikasi. Meskipun berhasil mengambil emblem milik orang lain, tetapi itu tidak masuk dalam hitungan jika tidak ada informasi pemilik emblem di dalamnya. Ketika pihak lain mendapatkan emblem itu, sang ketua akan memasukkan informasi dan identitas mereka. Setelah mereka dirampok, itu berarti mereka akan didiskualifikasi. Desi tersenyum, orang ini adalah keturunan langsung dari kekuatan darah. Ayahnya adalah seorang adipati dan Eternal Undying Flame di kekuatan darah. Namanya adalah Roy. Dia adalah anggota keluarga Angelo. Nama panjangnya adalah Roy Angelo. Desi kemudian memperkenalkan 2 orang lainnya. Semua anggota dari kelompok ini merupakan Half Undying Flame. Ketika Desi memperkenalkan mereka semua kepada Damar dengan suara yang sangat kecil, wajah Wilson menunjukkan senyum menyanjung. Tuan Roy, apakah kamu lupa bahwa kita pernah bermain bersama? Aku pernah membantumu pada saat itu. Aku bahkan masuk ke dalam dapur dan memasak untukmu. Aku memberikanmu darah yang paling kamu sukai dan belum pernah kamu cicipi sebelumnya, ucapnya. Lalu,
Roy menatap Wilson dengan tatapan penuh makna. Wilson, kamu tidak berpikir bahwa aku akan memandangmu tinggi, kan? Apa kamu pikir aku akan menganggapmu sebagai teman hanya karena kita sering bersama? Ujarnya. Memangnya bukan, Tuan Roy? Apa yang kamu katakan benar-benar tidak masuk di akal. Ucap Wilson sembari tersenyum. Bukan, tidak ada satupun dari kami yang menganggapmu sebagai teman. Di mata kami, kamu hanya badut yang bisa dibawa ke sana dan kemari. Kamu hanya manusia konyol yang bisa kami jadikan bahan tertawaan. Selain itu, kamu cukup bisa diandalkan untuk diminta melakukan sesuatu. Jadi, jangan bicara omong kosong dan cepat serahkan emblem kalian. Ujarnya. Wajah Wilson sedikit berubah dan dia melihat ke sekeliling. 3 orang di belakangnya juga sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Apa kamu mau menyernaku? Kamu mau mati? Ancam Roy sembari menatap Wilson dengan tatapan merendahkan. Wilson menghela napasnya. Dia memandang Roy dengan senyuman menyeringai di wajahnya. Tuan Roy, latar belakang diriku dan kamu memang sangat berbeda. Aku hanya bagian yang dikesampingkan dari kekuatan purba. Aku hanya orang paling rendah dari kekuatan purba dan hanya lebih tinggi sedikit dari para budak. Aku hanya datang dari keluarga biasa yang bahkan tidak punya Eternal Undying Flame di dalamnya. Latar belakang memang menentukan banyak sekali hal yang rasanya di luar kendali manusia. Uji tribulasi kali ini adalah sebuah kesempatan bagiku untuk membawa keluarga Smith mengalami peningkatan di kekuatan purba. Apa kamu harus mengambil kesempatanku ini untuk merasa puas? Wilson menggertakkan giginya. Itu adalah urusanmu dan tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Berikan aku emblem kalian. Cepat. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini hari ini. Ucap Roy dengan tatapan yang dalam. Wajah Roy menjadi sangat tidak enak untuk dipandang. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah melawan. Ujarnya sembari menggertakkan gigi. Roy langsung menghunuskan pedangnya setelah mengatakan hal ini. Ada jejak penghinaan yang muncul di sudut bibir Roy. Roy mengeluarkan sebuah pil berwarna darah dan memasukkannya ke dalam mulut. Hah, wajah Damar langsung berubah melihat hal ini. Roy langsung berubah setelah memasukkan pil berwarna merah darah ke dalam mulutnya. Roy langsung meningkat menjadi Undying Flame. Apakah ada pil seperti itu? Tanya Damar dengan takjub. Dia pernah melihat Lukas memakan sebuah pil dan kekuatannya langsung meningkat, tetapi jarak antara Half Undying Flame dan Undying Flame terlalu jauh. Jika ingin mengandalkan hal ini untuk mencapai level yang lebih tinggi rasanya sangat sulit. Masing-masing dari 8 kekuatan besar memiliki keahlian dan keunikannya sendiri. Keahlian kami adalah membuat sayap perak, jawab Desi. Hati Damar sedikit tergerak. Sayap perak yang mereka maksud harusnya sayap baja yang ada di belakang mereka. Teknologi inti seperti ini dikuasai oleh para ahli bela diri di tingkat atas. Hanya orang-orang dari kekuatan purba yang mengetahui keberadaan benda ini. 8 kekuatan besar lainnya tidak akan tahu adanya keberadaan benda ini. Namun, kondisi di mana kekuatan purba ingin mendapatkan sayap perak juga sangat sulit. Kekuatan darah memiliki pil itu dapat membantu Half Undying Flame langsung menerobos tingkatan ke Undying Flame dalam sekejap. Namun, Chi mereka yang meningkat tidak berarti bahwa mereka akan memiliki karakteristik, ucap Desi menjelaskan. Namun, meski begitu, hal ini cukup mengejutkan Damar. Bisakah kamu melawannya ketika merentangkan sayap perak? Tanya Damar. 5-5. Namun, Wilson rasanya sedang dalam masalah, jawab Desi. Wilson hanyalah pemain sampingan. Itu bahkan bukan sebuah jaminan meskipun dia punya nama keluarga yang dikenal. Posisinya bahkan lebih rendah sedikit dibanding Desi. Jelas lebih sulit baginya untuk mendapatkan sayap perak. Roy menggerakkan sedikit kakinya. Seluruh tubuhnya langsung bergegas menyerang ke arah Wilson dan pisaunya yang berwarna merah darah langsung menebas. Wajah Wilson dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak takut sama sekali dan mengangkat pisaunya. Dia juga menebas. Bang, bang, bang. Damar meliriknya beberapa kali dan mengangguk. Meskipun Wilson memang biasa saja, tetapi pengalaman bertempurnya sangat kaya. Bahkan dia bisa mencapai Chi Undying Flame hanya dalam waktu yang singkat. Dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu, ucapnya. Namun, 2 orang Half Undying Flame dari kelompoknya memuntahkan darah dan terbang terbalik, kemudian menghantam tanah dengan keras. Wilson sempat kehilangan konsentrasinya dan terpukul oleh Roy. Dia juga jatuh dan memuntahkan darah. Bang,
Tubuh Wilson berguling beberapa kali di tanah. Ada sebuah peta yang keluar dari tubuhnya ketika dia jatuh. Hah? Apa ini? Mata Roy langsung tertuju pada peta itu. Kalau kalian melihat lagi maka kalian akan mati. Wilson bangkit dari tanah dan berteriak ke arah pohon tempat Damar dan kelompoknya bersembunyi. Kita ketahuan. Ayo turun, ucap Damar yang mulai merasa bahwa permainan akan menjadi sangat menarik. Bersambung, 884. Damar terkejut bahwa Wilson telah mendapati mereka bersembunyi dan mengintip dari atas pohon, tetapi Damar memiliki kesan yang baik tentang Wilson. Damar tidak ingin melihat Wilson mati begitu saja. Damar tersenyum tipis dan melompat turun dari pohon. Talia dan Lilia juga lompat turun di belakang keempat orang dari kekuatan darah. Lilia dan Talia menghalangi jalan mereka, sedangkan Damar jatuh di depan Wilson. Kamu agak sedikit menyedihkan, ucapnya sembari tersenyum. Wilson tersenyum pahit ketika melihat Damar. Jangan banyak bicara, omong kosong. Pihak lawan adalah Undying Flame. Aku, dengan kekuatanku masih mampu untuk menahannya. Apa kamu bisa menahan 3 orang lainnya? Tanyanya. Damar belum menjawabnya, tetapi Seth Leon mengenali Damar dan berteriak, Roy, aku akan membunuh mereka. Pada saat ini, Roy sudah mencapai tingkat Undying Flame. Meskipun Damar tampak sangat percaya diri dalam menghadapi mereka, tetapi Roy tetap yakin bahwa kemenangan akan tetap berada di tangannya. Itu, wanita yang kamu sukai, kan? Tanya Roy kepada Seth Leon sembari memandang Daisy dengan senyuman. Benar, jawab Seth Leon sembari mengangguk. Kita akan mendapatkan 4 poin lagi. Keberuntungan kita memang lumayan bagus. Kita punya harapan untuk masuk ke 10 besar. Ucap Roy sembari memandang Daisy dari ujung kepala hingga ujung rambut. Wajah Seth Leon berubah setelah mendengar perkataan Roy. Dia menyeringai dan menatap Daisy dan Damar. Bocah ingusan, aku sudah membujukmu sebelumnya untuk mundur. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan setebal muka ini. Aku sudah bilang bahwa aku akan membunuhmu di dalam sini. Aku akan meminum darahmu sampai kering. Ucapnya. Kedua wanita itu juga harusnya cantik. Aku menginginkan darah mereka, ucap Roy sembari memandang Talia dan Lilia. Jelas, mereka berencana untuk membunuh Damar dan yang lainnya. Kalian tidak lebih dari sampah, ucap Damar dengan lengkungan di sudut bibirnya yang menunjukkan sebuah penghinaan. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Roy langsung tenggelam ketika mendengar perkataan Damar. Damar menoleh dan menatap Wilson dengan wajah yang tidak enak untuk dipandang, tetapi masih ada senyuman di bibirnya. Bukankah baru saja kamu bertanya apa aku yakin bisa menyingkirkan mereka? Aku sendiri sudah cukup untuk menangani sampah seperti mereka, ucapnya dengan tegas. Wilson tercengang. Wilson tiba-tiba merasa bahwa pandangannya kabur dalam sekejap. Damar yang berdiri di depannya tiba-tiba menghilang dan ketika melihat lagi dengan lebih jelas, Damar sudah muncul di samping Seth Leon seperti hantu. Ekspresi arogan, penghinaan, dan jijik di wajah Seth Leon seketika langsung menghilang dan digantikan dengan ekspresi terkejut. Seth Leon membuka mulutnya dengan ngeri. Rasanya seperti ingin bernapas, tetapi udara di sekitar seolah membeku. Pada saat yang sama, darah mengalir di lehernya dengan gila-gilaan seperti air terjun yang mengalir deras. Tangan kanan Damar memegang belati dan ada jejak darah yang menetes di belati tersebut. Kamu bilang kamu mau membunuhku. Apa kamu tidak berkaca sebelum bicara? Apa kamu pantas? Ucap Damar dengan ekspresi jijik di samping Seth Leon. Half Undying Flame sudah tidak ada apa-apanya di mata Damar sekarang. Apa? Roy sangat terkejut. Sebelum Roy bereaksi, Damar sudah bergerak lagi. Tidak lama kemudian ada 2 suara yang terdengar dalam waktu singkat. Keempat orang itu jatuh ke tanah di waktu yang bersamaan. Ada keringat dingin yang menetes di dahi Roy dan hal yang paling penting yang dia rasakan sekarang di sini adalah Qi yang dimiliki oleh Damar berada di tingkat Undying Flame. Undying Flame-nya yang palsu ini berbeda dengan Damar. Yang ditunjukkan Damar sekarang adalah kekuatan Undying Flame yang sesungguhnya. Roy menelan ludahnya. Ayahku, aku adalah bangsawan dari kekuatan darah. Roy menelan ludah. Daisy, kamu pasti tahu bahwa jika aku mati di sini, maka ayahku tidak akan tinggal diam, tambah Roy. Damar, dia harus dibunuh, kalau tidak dia akan jauh lebih merepotkan kita setelah keluar dari sini, ucap Wilson sebelum Daisy sempat membalas ucapan Roy. Damar melirik Wilson dengan heran. Orang ini ternyata cukup kejam. Namun, Damar akan tetap melakukannya meski Wilson tidak mengingatkan. Pergelangan tangannya bergetar,
energi di tubuhnya meledak, dan tubuhnya langsung menghantam wajah Roy. Roy mengandalkan kekuatan Undying Flame-nya. Dia memang bisa menahannya untuk sementara waktu, tetapi dia mulai merasakan dingin di satu sisi tubuhnya dan perlawanannya menjadi semakin lemah. Karakteristik es membuat seluruh tubuhnya mulai kaku dan dia tidak memiliki karakteristik yang bisa menahan karakteristik ini. Roy langsung jatuh ke tanah dalam sekejap dan berubah menjadi mayat yang dingin dan membiru. Satu kelompok yang beranggotakan 4 orang itu hancur. Wilson menatap semua adegan yang ada di hadapannya dengan tatapan heran. Dia tidak menyangka bahwa Damar ternyata seorang Undying Flame. "Kamu pandai bersembunyi," ucap Damar sembari tersenyum kecut ketika melihat Wilson. "Apa kamu masih bisa bertahan?" tanya Damar sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menemukan 2 emblem di tubuh Wilson. Selain itu, dia juga memiliki sebuah botol kaca yang berisi 15 butir pil merah. Wilson memuntahkan seteguk darah dan bangkit dari tanah. "Tidak apa-apa." Wilson berdiri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa padanya, tetapi dia kembali terduduk setelah berjalan beberapa langkah. Damar merasa bahwa hal ini sangat lucu. Posisi di mana orang ini duduk adalah posisi di mana peta itu jatuh. Wilson berpikir bahwa Damar tidak melihat peta ini. "Kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Aku sudah melihat semuanya," ucap Desi sembari melirik Wilson. "Apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat mencurigakan," tanya Desi. Ada sedikit rasa canggung di wajah Wilson. "Hei, nyawaku diselamatkan oleh kalian, jadi, aku rasa tidak masalah membagikan beberapa hal dengan kalian. Namun, di sini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Pertempuran di sini mungkin akan menarik banyak orang. Ayo pergi ke tempat lain," ujarnya dengan senyuman pahit. Damar mengangguk. Mereka tidak memedulikan keempat mayat yang terbaring kaku di tanah lagi. Damar masih menyembunyikan fakta bahwa Thalia adalah seorang Undying Flame. Damar menopang dan membantu Wilson untuk berdiri. Sekelompok orang yang berisikan 8 orang itu berjalan ke satu arah secara bersamaan. "Kamu sudah menyadari kehadiran kami sejak awal?" tanya Damar. "Tidak, aku hanya punya pendengaran yang baik. Aku bisa memperkirakan bahwa jika aku sudah mencapai tingkat Undying Flame, maka karakteristikku adalah pendengaran yang baik. Aku bisa mendengar bisikan kalian di atas pohon," jawab Damar. "Lalu kenapa kamu berjalan di pinggiran? Apa karena peta ini?" tanya Damar. Wilson merenung sejenak. "Benar, kami akan pergi ke suatu tempat dan tempat ini tidak lebih buruk dari kolam energi. Kami berencana untuk menerobos tingkat Undying Flame di sana. Kemudian kami akan melanjutkan perjuangan mengumpulkan emblem," jawabnya. Damar dan keempat orang lainnya menyipitkan mata mereka di waktu yang bersamaan setelah mendengar hal ini. Saat Damar dan yang lainnya terus bergerak maju, ada keempat sosok yang sampai di tempat pertarungan tadi dengan cepat. Dedi, Tani, dan 2 orang lainnya sudah mati. Dedi sedikit mengernyit ketika melihat mayat di tanah. Coki melihat ke sekeliling mayat, mereka semua memiliki bekas luka di leher. Mereka terbunuh dalam satu pukulan. Orang yang melakukan ini mungkin berada di tingkat Undying Flame dan pandai menggunakan belati. Ucapnya, "Aku khawatir itu bukan Undying Flame biasa. Orang ini adalah Roy. Dia pasti punya pil darah di tangannya dan di tubuhnya ada jejak karakteristik es," ucap Dedi sembari mengerutkan kening. "Bisakah kamu menebak kemana mereka pergi?" tanya Dedi sembari menatap Yani yang ada di sebelahnya. 885. Pada saat ini di sebuah gua di Pulau Milos, Damar dan 7 orang lainnya sedang duduk bersama. Thalia memberikan perawatan yang sederhana kepada Wilson. Sebagian besar lukanya adalah luka dalam dan butuh waktu untuk memulihkannya. Pada saat yang bersamaan, Damar memandang Wilson. "Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" tanyanya. Wilson memandang orang-orang di sebelahnya. "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku ingin pergi ke Eternal Planet untuk mencari beberapa orang yang bisa membantuku? Hal itu dimulai dari tempat ini. Pada saat itu aku pergi ke sebuah kota di Eternal Planet. Kota itu bernama Kota Kiev. Meskipun di atas sana keluarga kami hanyalah sebuah bagian yang sangat kecil, tetapi di bawah sini kami punya jalan yang cukup mulus. Bagaimanapun juga, kami punya latar belakang kekuatan purba. Aturan otoritatif yang ditetapkan oleh 8 kekuatan utama adalah ketika orang-orang dari satelit turun, terutama orang-orang dari 8 kekuatan utama, maka orang-orang di bawah harus memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan meskipun Wilson hanyalah sebuah bagian kecil di atas sana,
tetapi orang-orang di bawah sini akan tetap memperlakukannya dengan baik dan sopan. Pada saat itu, aku membuat pengumuman melalui sebuah keluarga besar di kota Kiev. Aku ingin mencari orang untuk menemaniku menjalani uji tribulasi. Lalu, seseorang datang kepadaku, ucap Wilson. Saat Wilson mengatakan hal ini, dia menggeram pada orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya ini berkulit gelap dan terlihat masih muda. Laki-laki itu langsung menunjukkan senyuman yang malu saat bertatapan dengan Damar. Namanya adalah Agus, salah satu anggota Wilson dengan tingkat Half Undying Flame. Sebenarnya cukup sulit bagi seseorang di bawah 30 tahun untuk mencapai Half Undying Flame. Aku sudah mencarinya kemanapun dan akhirnya yang kutemukan hanya dia, ucap Wilson dengan senyuman yang masam. Pada saat yang sama, dia juga datang membawa peta ini, lanjutnya. Wilson menyerahkan peta yang ada di tangannya kepada Damar. Damar melihat peta itu. Peta itu sangat kecil. Peta itu adalah peta pulau tempat Damar dan yang lainnya berada sekarang. Tetapi ada titik berwarna merah gelap di bagian barat pulau. Kemudian dia bertanya padaku di mana tempat ujian tribulasi akan diadakan. Apakah itu ada di daerah kota Milos? Kota Milos dikendalikan oleh 8 kekuatan utama. Kolam Tanzania adalah kolam yang membuat kita bisa mendapatkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Biasa ini digunakan untuk mengkultivasi generasi muda. Damar diam-diam terkejut. Kolam Tanzania dan kolam energi merupakan tempat yang akrab di telinga semua orang yang ada di Eternal Planet. Tidak heran jika Desi memandang Damar dengan tatapan yang aneh ketika Damar tidak mengetahui tempat ini. Wilson menarik napasnya dalam-dalam ketika membicarakan hal ini. Apa yang aku katakan selanjutnya harus dirahasiakan baik-baik. Jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, ucapnya. Setelah dia menemukanku, dia memberitahuku sebuah informasi tentang sekelompok kekuatan purba. Ini adalah hal yang sangat tabu bagi 8 kekuatan utama. Ini adalah sebuah nama yang tidak boleh disebutkan sama sekali. Hades Palace. Pulau Milos adalah sarang lama Hades Palace. Lanjutnya, aku diam-diam menanyakan hal tentang Hades Palace ini kepada beberapa orang tua di keluargaku waktu itu. Mereka mendesak dan memperingatkanku beribu kali untuk tidak menyebutkan nama ini di depan orang lain. Kalau tidak, aku akan dibunuh di tempat, ucap Wilson lagi. Wilson memandang Damar dan yang lainnya setelah mengatakan hal ini. Ada jejak rasa ingin tahu yang terlintas di sorot mata mereka. Lokasi peta ini menunjukkan sebuah tempat. Hades Palace sebelumnya menduduki 10 aula dan salah satunya memiliki sebuah kolam kecil yang bernama Kolam Tanzania. Ucapnya melanjutkan, efek dari kolam Tanzania ini jelas tidak sebagus kolam energi, tetapi selama bertahun-tahun ini pasti ada banyak barang bagus yang disimpan di sana. Pasti ada cukup banyak barang bagus yang bisa kita gunakan. Kita semua memiliki kesempatan untuk mencapai Undying Flame. Damar, kamu sudah berada di tingkat Undying Flame. Kamu pasti bisa mencapai tingkat Eternal Undying Flame jika kamu berlatih beberapa hari di sana, ucap Wilson. Ada ekspresi terkejut dan kegembiraan di mata Damar. Jika mereka bisa mendapatkan peningkatan sekaligus, maka ini akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Bagaimana kamu bisa mendapatkan peta ini? Tanya Damar pada Agus. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja, jawab Agus. Hanya peta ini saja, apa tidak ada benda lain? Tanya Desi. Masih ada satu berita lagi, tetapi orang ini tidak mau mengatakannya. Dia bilang dia akan mengatakannya setelah ujian tribulasi selesai dan statusku dalam keluarga menjadi lebih tinggi. Dia bilang semua hal yang akan dia katakan nanti akan membuat kita menjadi yang pertama dari 8 kekuatan utama. Sebelum Agus sempat merespons, Wilson sudah membuka mulutnya dengan ketus. Hati Damar berdetak dengan kencang ketika mendengar hal ini. Di dalam catatan bunuh diri tertulis bahwa Hades Palace terbagi menjadi beberapa tingkatan. Masing-masing dari mereka mencatat koordinat bumi dan disembunyikan secara terpisah. Damar curiga bahwa 4 keluarga besar di kota Phoenix ada keturunan Hades Palace. Bisa jadi mereka ditinggalkan oleh orang-orang Hades Palace dan diakuisisi oleh 4 keluarga besar. Dari cara bicara Agus, anak ini mungkin juga mendapatkan surat bunuh diri yang mirip dengan yang mereka baca. Di atasnya sangat mungkin ada koordinat bumi. Ini adalah kekuatan purba dan berbeda dengan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar hampir membuat bumi tidak mampu menahan lagi. Meskipun lingkungan bumi sudah berubah sekarang, tetapi waktunya terlalu singkat dan jumlah ahli bela dirinya tidak terlalu banyak. Jika kekuatan purba ingin menjara bumi, maka bumi tidak akan bisa menanggungnya lagi.
Tentu saja, kamu sudah menyelamatkan kami kali ini. Bisa dibilang bahwa kita adalah satu aliansi sekarang. Saat waktunya tiba, aku dan Desi akan melapor bersama dan poinnya akan dibagi rata. Ucap Wilson. Damar dan Thalia saling memandang. Ada Lilia di sana yang juga memberikan pandangan penuh makna. Damar tersenyum dan menoleh ke arah Agus. Apa orang yang mengetahui berita ini hanya dirimu seorang? Jangan sampai berita ini sudah sampai di telinga orang yang punya kekuatan lebih, ucapnya. Kalau soal ini kamu tidak perlu khawatir. Aku mendapatkan informasi ini di tempat reruntuhan yang sudah ditinggalkan. Bisa dibilang aku adalah pemburu harta karun di Eternal Planet. Selain aku, tidak ada lagi orang yang tahu, ucap Agus dengan cepat. Bagus kalau begitu. Damar tersenyum tipis. Meskipun di mulutnya dia mengatakan hal itu, tetapi di dalam hatinya Agus sudah dipastikan akan masuk ke dalam catatan pembunuhan selanjutnya. Dia harus melakukan semua ini demi keselamatan bumi. Tentu saja, proses ini tidak bisa dilakukan tanpa jejak. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Kita sudah tidak terlalu jauh dari kolam Tanzania. Ayo kita bergegas, ucap Wilson dengan penuh harapan. Oke, ucap Damar sembari mengangguk. Rombongan itu berangkat lagi. Kali ini perjalanan mereka berjalan dengan sangat lancar dan mereka tiba di sebuah kota yang ditinggalkan dengan cepat. Di tengah kota ada sebuah rumah bangsawan yang telah hancur. Pada saat ini ekspresi beberapa orang itu tampak sangat senang. Mereka merasakan energi yang sangat kuat di sekitar mereka. Di sini, Wilson tidak bisa menahannya dan bergegas menuju ke tempat energi itu dipancarkan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah pintu masuk gua. Bagian depan gua dihalangi oleh tanaman yang lebat. Jika mereka tidak teliti, mungkin mereka tidak akan bisa menemukannya. Seharusnya di sini, Wilson sangat bersemangat dan mendorong benda-benda yang menghalangi gua dengan cepat. 8 orang itu melangkah masuk bersama. Benar saja, di dalam gua ada sebuah kolam kecil dan energi kuat itu ditransmisikan dari kolam. Apakah ini benar kolam Tanzania? Wilson berjalan perlahan ke tepi kolam dan memejamkan matanya. Dia merasakannya dengan hati-hati dan sebuah senyuman kegembiraan melengkung di sudut bibirnya. Kita berlatih, seperti ini. Tanya Damar. Kita punya 8 orang di sini. Masih ada 7 hari sebelum memasuki tingkat kedua. Kita hanya memiliki 6 hari untuk berlatih. Kita akan mengutus seseorang secara bergantian untuk menjaga di pintu masuk gua, ucap Desi. Tidak masalah. Wilson dan yang lainnya mengangguk. Damar diberi urutan pertama. 7 orang lainnya berjalan memasuki kolam dan berlatih. Mereka semua duduk bersila di sana. Damar menatap Agus dengan tatapan yang tajam, kemudian berbalik dan melangkah menuju ke pintu masuk gua. Bersambung. 886. Damar berjalan menuju pintu gua dan berjaga di sana. Dia adalah orang pertama yang menjaga pintu masuk gua. Dia duduk di tepi gua dan mengerutkan keningnya. Informasi Agus yang masih rahasia itu membuat Damar banyak berpikir. Dia bilang bahwa kekuatan purba dapat menjadi yang pertama di 8 kekuatan utama dan Damar tidak bisa memikirkan hal lain selain tulang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika memang bukan seperti yang aku pikirkan, maka itu bagus, tetapi jika iya, maka jangan salahkan aku yang tidak akan memberi ampun. Gumam Damar di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, Damar bisa merasakan bahwa 7 Chi di dalam perlahan naik. Damar berjaga selama hampir 1 hari. Ketika waktunya selesai, dia berjalan turun dari pintu gua. Dia menemukan bahwa wajah Desi sudah sedikit berubah. Semua air di sekitarnya seperti beriak. Setelah beberapa saat, mata Desi tiba-tiba terbuka dan ada sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Semua orang yang ada di sana merasakan perubahan Desi dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Desi. Sudah tembus? Tanya Wilson dengan curiga. Iya, jawab Desi sembari mengangguk kecil. Setelah itu, Desi mengangkat tangannya dan ada aliran air yang mengelilingi lengannya. Apa semua orang dari keluarga Luanda memiliki karakteristik air? Damar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang-orang dari keluarga Luanda di kota Lukido yang dia temui sebelumnya juga memiliki karakteristik air. Tidak juga, tetapi mayoritas memiliki karakteristik air, jawab Desi sembari menggelengkan kepalanya. Kalian semangat, tempat ini memang cocok untuk berkultivasi. Aku semakin menantikan kolam energi yang sesungguhnya. Jika kita telah memasuki beberapa tingkat selanjutnya dan aku masih menetap di sini untuk sementara,
aku pasti punya kesempatan untuk naik menjadi Eternal Undying Flame, ucap Desi dengan penuh semangat. Wilson tampak sangat iri dan menutup matanya dengan cepat. Orang kedua yang menjaga pintu adalah Thalia. Dia dan Damar saling memandang, kemudian dia berjalan menuju ke pintu gua. Damar duduk bersila dan memulai pelatihannya. Wilson menatap Damar dengan tatapan tidak senang ketika Damar ikut pelatihan. Sial. Kenapa kamu menyerap dengan begitu cepat? Benar, Damar memang menyerapnya dengan cepat. Kecepatan penyerapan Thalia sudah cukup untuk membuatnya tertekan sebelumnya, tetapi Thalia baru saja pergi dan orang yang jauh lebih kuat tiba. Damar terbatuk kering dan tidak memperhatikan kemarahan Wilson sama sekali. Dia terus menutup matanya dan mulai berkultivasi. Damar merasa bahwa aura segar mulai memenuhi seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Eternal Undying Flame, Damar sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa bahwa dia telah mencapai level ini. Pasti ada beberapa perubahan dari dirinya. Damar duduk bersila dan auranya terus meningkat sedikit demi sedikit. Waktu berlalu dengan sangat tenang dan damai. Keesokan harinya tiba dan Damar sudah membuka auranya sampai titik tertentu. Dia merasa bahwa dia sudah mencapai batasnya. Dia sudah tidak bisa menyerap energi lagi. Dia ingin melakukannya, tetapi dia seperti terhambat oleh sesuatu. Dia merenung sejenak dan merasakannya dengan hati-hati. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah Lilia yang ada di sebelahnya. Lilia sedang duduk bersila dan tampak seperti dewi yang sangat tenang. Tiba-tiba momentum di dadanya mulai berubah sedikit. Ada cahaya hijau yang menyala di tubuhnya. Cahaya itu tersembunyi di tubuhnya dan bulu mata panjang Lilia bergerak. Kemudian, Lilia membuka matanya dan tersenyum. Ada senyuman lembut yang muncul di wajahnya. Pada saat ini, meskipun dia mengenakan topeng dan hanya terlihat sebuah mulut dan sepasang mata, tetapi Damar masih merasa bahwa Lilia seperti peri yang turun ke bumi saat ini. Sudah Undying Flame? Tanya Damar. Lilia mengangguk. Apa karakteristikmu? Kayu. Tanya Damar dengan penuh semangat. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa aku punya kemampuan untuk menyembuhkan, tetapi ini sangat berbeda dari karakteristik kayu yang aku tanyakan sebelumnya. Aku tidak bisa membedakannya secara spesifik, jawab Lilia. Lihatlah dengan Ci, ucap Desi pada saat ini. Kecemburuan di mata Wilson tampak menjadi lebih buruk. Baru 2 hari berlalu, tetapi Desi dan Lilia sudah mulai menerobos satu demi satu. Damar dan kelompoknya sudah berada di tingkat Undying Flame. Benar-benar seluruh tim yang punya kemampuan tidak terbayangkan. Namun, kelompok Wilson, pada saat ini ada 2 Half Undying Flame yang juga berkultivasi dengan baik. Kemajuan mereka juga sangat pesat, tetapi celahnya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Lilia dan yang lainnya. Ci Lilia sedikit bergoyang. Setelah itu, ada gelombang ci berwarna hijau yang muncul dari tubuhnya. Damar tidak bisa menahan perasaan sentuhan kenyamanan di tempat ci tersebut menyelimuti. Ini adalah, pada saat ini, entah itu Wilson ataupun Desi menunjukkan sebuah kengerian di wajah mereka. Ini adalah karakteristik hidup, ucap mereka. Hah, Damar menatap mereka dengan tatapan kosong. Karakteristik hidup, karakteristik apa ini? Tanya Damar sembari mengerutkan keningnya. Karakteristik ini mengandung nilai vitalitas. Ini adalah salah satu karakteristik paling langka. Tampaknya di seluruh Eternal Planet hanya ada satu orang yang memilikinya. Orang ini adalah nenek tua dari kekuatan batu. Statusnya sangat tinggi. Undying Flame seperti ini akan membuat semua orang berusaha untuk merampoknya. Dia bisa menyelamatkan orang hanya dengan napasnya, ucap Desi. Aku tidak tahu seberapa besar kekuatan penyembuhan daripada karakteristik kayu dan karakteristik ini rasanya jauh lebih hebat dari sekedar menyembuhkan orang. Jika berita ini diketahui oleh 8 kekuatan utama, aku takut itu akan dirampas oleh 8 kekuatan utama. Lanjut Desi menjelaskan. Damar sedikit mengernyit. Diawasi oleh 8 kekuatan utama adalah sesuatu yang tidak ingin dialami oleh Damar. Semuanya, aku harap karakteristik yang dimiliki oleh Lilia tidak tersebar. Jangan mengatakan hal ini kepada siapapun karena kami tidak ingin menarik perhatian. Ucap Damar sembari mengerutkan keningnya. Damar, ini adalah hal baik untuk Lilia. Mungkin saja nenek tua dari kekuatan batu itu akan membimbing dan melatih Lilia secara langsung, ucap Wilson sembari menatap Damar dengan tatapan terkejut. Aku tidak mau jadi murid siapapun, ucap Lilia sembari menggelengkan kepalanya. Oke, kami pasti akan menjaga rahasia ini, ucap Wilson sembari mengangguk. Kita lanjutkan lagi pelatihan kita.
Ucap Damar yang tidak ingin membahas ini lebih lanjut. Damar duduk bersila, memejamkan matanya, dan terus merasakan energinya. Pada saat ini, Damar sebenarnya memiliki satu karakteristik lagi di tubuhnya. Setelah bertarung melawan Ruby, Damar menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki karakteristik tambahan, yaitu karakteristik kilat. Dia sudah memiliki 6 karakteristik sejauh ini. Karakteristik es, karakteristik magma, karakteristik ekstraksi udara, karakteristik angin, karakteristik kilat, dan penguatan. Damar tidak tahu di mana batasnya yang sebenarnya, tetapi yang bisa dia yakini adalah semakin sulit baginya untuk menyerap karakteristik lagi. Dia telah melawan banyak Undying Flame sebelumnya. Selain karakteristik kilat milik Ruby, Damar tidak bisa menyerap yang lainnya sama sekali. Aku harus mencari waktu untuk kembali dan melihat buku-buku yang tersisa di Burial Ground. Aku mau melihat apakah aku bisa menemukan beberapa pengantar tentang tulang naga di sana, ucap Damar dengan wajah cemberut. Waktu berlalu tanpa sadar, sudah 5 hari mereka berada di sini. Selama periode waktu ini, Damar dan Agus juga sudah menerobos ke tingkat Undying Flame. Kedua orang lainnya juga semakin mendekati Undying Flame. Adapun mengenai Lilia dan Desi, kekuatan mereka benar-benar sudah terkonsolidasi. Thalia sendiri memiliki peningkatan yang sangat jelas dalam beberapa hari ini. Damar bertanya-tanya, jika dia memiliki kesempatan untuk menetap di sini selama beberapa hari lagi, mungkinkah dia punya kesempatan untuk mencapai Eternal Undying Flame? Jika dia dan Desi sama-sama ada di Eternal Undying Flame, maka mereka pasti akan jauh lebih optimis dalam menghadapi 4 keluarga besar. Namun, Eternal Undying Flame bukanlah hal yang mudah. Energi ini membuat Damar masih terjebak dan tidak bisa menerobos ke tingkatan selanjutnya. Agus, giliranmu. Aku akan meneruskan latihanku, ucap Wilson yang berlari turun memasuki gua dengan senyuman di wajahnya. Oke, ucap Agus yang bangkit dan mengangguk. Agus meninggalkan tempat itu dan Damar diam-diam membuka matanya. Bersambung, 887. Damar tidak buru-buru keluar dari kolam. Dia terus menutup matanya dan diam-diam berpikir. Pada waktu tertentu, ada dampak yang terus-menerus dia rasakan. Tubuh Damar tiba-tiba mulai bergerak dengan kuat dan pakaiannya seolah meledak pada saat ini. Ada 6 sinar cahaya yang mewakili 6 karakteristik melintas dan menghilang. 6 cahaya itu tertanam di tubuhnya. Sudah, Damar tampak sangat gembira. Setelah dia menggunakan energi ini untuk memukul penghambat yang ada di tubuhnya berkali-kali, Damar akhirnya menerobos belenggunya. Pada saat ini, dia hanya merasakan bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih nyata tentang 6 karakteristik di tubuhnya. Di masa lalu, Damar memiliki pemahaman yang dangkal dalam kinerja karakteristiknya. Namun, setelah menyentuh tingkat Eternal Undying Flame, dia memiliki pemahaman baru tentang 6 karakteristik ini. Hal ini benar-benar sangat misterius. Setelah Damar melakukan penerobosan, ada cik kemerahan yang agung membuat seluruh gua bergetar sedikit. Ada air di kolam yang tiba-tiba meledak. Wilson dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka semua membuka mata dan pada saat yang sama mengambil langkah mundur. Di tengah-tengah ada Damar yang membuka matanya secara perlahan dan ada senyuman yang terlihat jelas lewat matanya. Bagaimana? Kamu sudah menerobosnya? Apa kamu sudah mencapai Eternal Undying Flame? Tanya Thalia dengan penuh semangat. Damar hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Wilson menatap Damar dengan takjub. Sial, bagaimana bisa kamu mengalami hal ini? Kamu benar-benar bisa menerobos ke Eternal Undying Flame. Kamu sudah mencapai tingkat Eternal Undying Flame di usia yang kurang dari 30 tahun. Setelah kembali nanti, kamu sudah tidak perlu menjadi bawahan Desi. Kamu seorang Eternal Undying Flame. Kamu bisa langsung memasuki kekuatan purba, bahkan membuka nama untuk keluargamu sendiri. Semua kerabat dan temanmu bisa menjadi garis keturunan langsung kekuatan purba, ucapnya. Damar sedikit terkejut. Desi sepertinya tahu bahwa Damar tidak mengerti aturan di kekuatan purba. Kekuatan purba memiliki aturan seperti itu. Jika seseorang sudah menjadi Eternal Undying Flame, dia dapat bergabung dengan keluarga lain dari garis keluarga kekuatan purba. Ucapnya menjelaskan, Damar sudah mengerti bahwa kekuatan purba didominasi oleh keluarga Luwanda dan keluarga lainnya yang ada di sampingnya. Semua keluarga cabang ini hanya keluarga biasa. Nama keluarga Luwanda juga memiliki garis keturunan langsung. Kelompok kekuatan purba sangat besar dan mirip seperti suku Han yang memiliki populasi ratusan juta. Lalu kenapa keluarga dengan kekuatan Undying Flame ke atas tidak mau bergabung?
Misalnya, 4 keluarga besar bersatu. Mereka memiliki Eternal Undying Flame di dalamnya. Namun, mereka lebih suka mencari perlindungan sendiri dan tidak ingin bergabung dengan kekuatan purba. Setelah bergabung dengan kekuatan purba, maka akan ada banyak kendala yang datang. Ada banyak hal yang harus ditransparansi. Untuk keluarga seperti itu, mereka tidak akan mau menjadi ekor. Mereka berharap suatu saat nanti bisa bersaing dengan 8 kekuatan utama. Jawab Desi. Damar percaya bahwa alasannya pasti lebih dari itu. Persyaratan untuk bergabung dengan kekuatan purba juga pasti tidak sesederhana yang dikatakan oleh Desi. Lagi pula, Desi sendiri hanya anak dari keluarga biasa di sana dan tidak memiliki banyak kontak dengan orang di dalam sana. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya meremas kepala mereka agar mereka bisa hidup di satelit. Jika ada Eternal Undying Flame yang bergabung dengan kekuatan purba, maka bisa menjadi cabang dari garis keturunan langsung. Harusnya sebagian besar keluarga akan bersedia menjadi keturunan langsung. Damar tidak terlalu banyak bertanya lagi. Wilson sendiri menghela napas di sampingnya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bergabung dengan kekuatan purba, maka kamu akan mendapatkan pelatihan teratas. Kamu sudah mencapai Eternal Undying Flame sebelum umur 30. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Impian keluarga Smith adalah bisa masuk ke dalam jalur keturunan langsung. Sayangnya, aku hanya bisa berharap ujian tribulasi kali ini berjalan dengan lancar. Ucapnya. Di sebelahnya ada Desi yang diam-diam membuka mulutnya. Sebenarnya, 25 tahun. Aku tidak benar-benar ingin memasuki kekuatan purba. Aku hanya membantunya karena dia adalah temanku. Tolong rahasiakan kepada siapapun bahwa aku sudah mencapai Eternal Undying Flame, ucap Damar pada Wilson. Wilson sedikit kebingungan dan memandang Damar dengan tatapan yang aneh. Menjadi cabang dari garis keturunan langsung kekuatan purba adalah salah satu impiannya. Tetapi, Damar yang bisa mengambil kesempatan itu malah tidak menginginkannya. Benar, orang yang sudah mencapai Eternal Undying Flame sebelum usia 30 tahun memang memiliki jiwa idealismenya sendiri. Sudah, kita harus saling berkomunikasi lebih sering ke depannya. Aku rasa masa depanmu akan sangat cemerlang, ucap Wilson. Tidak banyak energi yang tersisa dan masih ada 1 hari lagi. Jadi kamu bisa terus berlatih dan berkultivasi. Aku juga akan terus menstabilkan diriku, ucap Damar sembari tertawa ringan. Semua orang di sana mengangguk dengan cepat, terutama orang yang masih ada di tingkat Half Undying Flame. Mereka juga berharap bahwa dengan sisa waktu yang tersedia ini mereka bisa menembus tingkat Undying Flame. Setelah sedikit pembicaraan di dalam gua selesai, gua kembali diselimuti oleh keheningan. Damar duduk bersila sebentar, berdiri, dan kemudian melangkah menuju pintu masuk gua. Begitu berjalan keluar dari gua, Damar menemukan bahwa Agus sedang duduk di pohon di sebelah gua. Damar melompat ke arah pohon. Apakah kamu sudah menembus Eternal Undying Flame? Aku baru saja merasakan aura yang sangat menakutkan, ucap Agus dengan kecemburuan di matanya. Damar tersenyum kecil. Benar, bisa dibilang semuanya relatif lancar, jawab Damar. Ada apa? Tanya Agus sembari memandang Damar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, tetapi ini bukan tempat yang baik untuk mengatakannya. Aku mau berbicara denganmu tentang koordinat yang kamu sebutkan, jawab Damar sembari mengangguk. Agus memandang Damar dengan waspada. Hal ini, aku hanya beritahukan kepada para senior di kekuatan purba. Aku juga sudah bilang secara terang-terangan. Meskipun Wilson sudah berjanji untuk memberitahumu tentang hal itu, tetapi aku tidak berencana melakukannya, ucapnya. Damar mempersempit jarak di antara mereka dan benar-benar merendahkan suaranya. Apakah tempat yang kamu sebutkan adalah tempat yang memiliki banyak tulang abadi? Kamu bilang itu cukup untuk menjadi yang nomor 1 di 8 kekuatan utama, bahkan lebih. Itu bisa menjadi Hades Palace yang berikutnya, tanya Damar. Agus tertegun sejenak dan menatap Damar dengan takjub. Kamu, bagaimana bisa kamu mengetahuinya?
Damar tersenyum dengan misterius. Aku tahu lebih banyak dari ini dan apa yang kamu tahu pasti lebih dari apa yang aku katakan. Namun, ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Wilson memiliki pendengaran yang baik. Jika dia bisa mendengar hal ini, maka tidak ada nilainya lagi. Mari kita berpindah dan bertukar informasi, ucapnya. Wajah Agus menjadi sedikit tidak yakin. Pada saatnya tiba, kita juga akan melapor bersama, dia juga pasti akan tahu. Ucapnya, tidak masalah. Damar mengangguk. Keduanya berjalan dengan tenang. Setelah mencapai jarak yang cukup jauh, Damar berhenti. Kamu katakan terlebih dahulu. Agus memandang Damar dengan tatapan yang tidak biasa. Beritahu aku apa yang kamu tahu dan apa yang kamu tidak tahu, tambahnya. Hal yang aku tahu, Hades Palace runtuh karena Hades Palace mengalami kerusakan parah. Pada saat itu ada tulang naga dan tulang Phoenix. Hades Palace dihancurkan oleh pemilik tulang naga yang keberadaannya belum diketahui dan kemungkinan besar orang itu sudah mati, ucap Damar. Sekarang giliranmu. Damar memandang Agus. Agus benar-benar merasa sangat ngeri dan napasnya menjadi sangat cepat sekarang. Tulang naga dan tulang Phoenix. Berita ini benar-benar sangat mengejutkan. Ada banyak sekali legenda tentang tulang naga di dunia ini. Ekspresi Agus menjadi muram untuk beberapa saat. Sebuah senyuman gelap tiba-tiba muncul di bibirnya. Informasi ini benar-benar mengejutkanku. Kalau soal informasiku, aku dapat memberitahumu bahwa koordinat planet itu ada di... Agus membuka mulutnya. Matanya menyipit ketika dia mengatakan hal ini. Pada saat yang sama mulutnya terbuka dan sebuah cahaya redup keluar. Cahaya itu jatuh di tangan Damar dalam sekejap. Damar hanya bisa merasakan kesemutan. Sensasi kesemutan ini datang dari lengan kanannya dan ledakan energi menembus tubuhnya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh Damar dengan sangat cepat. Ekspresi Damar langsung berubah. Chi-nya tiba-tiba tidak beraturan. Dia ingin mengeluarkan energinya, tetapi sudah terlambat. Apa yang kamu lakukan? Tanya Damar dengan ekspresi yang tidak enak dipandang. Wajah Agus menunjukkan senyuman yang gelap. Ini adalah sebuah jarum dewa kematian. Kamu belum pernah mendengarnya, kan? Jarum dewa kematian yang racunnya dikembangkan sendiri juga tidak akan bisa dilawan oleh Eternal Undying Flame. Saat aku mendapatkan peta itu, aku juga mendapatkan sebuah jarum. Kamu pasti akan merasakan kesemutan dan Chi-mu tidak bisa digunakan. Namun, aku rasa tidak rugi menggunakan jarum ini padamu, ucapnya. Aku akan membawa informasi ini sendiri ke kekuatan purba. Dengan tambahan informasi yang kamu berikan, aku bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Bagaimana mungkin aku mau membaginya bersamamu? Kamu masih terlalu muda, ucap Agus sembari tersenyum jahat. Agus perlahan mengeluarkan pisaunya ketika mengatakan hal ini, kemudian berjalan ke arah Damar. Membunuh Eternal Undying Flame membuatku sedikit bersemangat. Sebelum akhirnya aku bisa membunuhmu, aku merasa sangat penasaran bagaimana bisa kamu tahu bahwa di dunia itu ada tulang naga dan tulang Phoenix. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan menusukmu dengan pisau ini. Sebelum racunnya menyebar, aku jamin kamu tidak akan mati begitu saja, ucap Agus. Tentu saja, setelah kamu mati, 3 anak ayam yang ikut denganmu itu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan membujuk Wilson untuk membawa mereka menemuimu di neraka, lanjut Agus sembari tersenyum. Orang ini ternyata tidak boleh diremehkan. Benarkah? Pada saat ini, mata Damar tenggelam dan pada saat yang sama mengeluarkan Dragon Sword dengan tangan kirinya dalam sekejap. Sebuah pedang yang gagah menebas. Chi yang menakutkan mulai membeludak setelah pedang ini mencapai Eternal Undying Flame. Damar melakukan serangan pertama dengan kekuatan penuh. Di sekitarnya ada angin dingin yang bergoyang, bila pedang, karakteristik es, karakteristik magma, dan karakteristik kilat, semuanya seketika meledak. Pada saat yang sama,
Agus merasa bahwa dia tidak bisa bernapas lagi. Beberapa karakteristik itu meledak seketika. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas sudah terkena jarum dewa kematian. Ucap Agus yang tampak sangat takjub dan ingin melawan dengan sekuat tenaga. Namun, pedang Damar jatuh pada saat ini. Apa kamu tidak penasaran mengapa aku tahu bahwa ada tulang naga dan tulang phoenix di dunia itu? Karena aku adalah pemilik tulang naga, ujar Damar sembari menyeringai. Bersambung.